Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu aplikasi perpustakaan sederhana. Di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Tirta Aditya, Ryan, dan juga Reski. Kemudian peran-peran setiap anggota atau pembagiannya ialah Ryan itu di dalam pembuatan array, Reski metode dan juga pencarian, dan saya sendiri kelas objek dan pengurutan. Baiklah, langsung saja pembahasan yang pertama. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi pemrograman lanjut. Ya, jadi di sini ada namanya kelas dan objek. Jadi kami mendefinisikan sebuah atribut buku itu seperti judul, pengarang, tahun terbit, dan tata letaknya. Kemudian untuk pencarian bukunya itu kami metodenya pencarian buku, kemudian cari buku, yang dimana memungkinkan pengguna mencari berdasarkan judul, pengarang, ataupun tahun terbit yang sudah ada. Kemudian metode yang kami gunakan yaitu ialah melakukan berbagai operasi yang dimana dia bisa menambahkan buku, mencari buku, menampilkan buku, ataupun menggunakan sebuah buku. Kemudian array yang digunakannya itu kami menyimpan objek, memungkinkan pengolah koleksi buku lebih efisien. Jadi kami menggunakan array ini untuk menyimpan objek buku. Dengan begitu para pengguna akan merasa lebih terbantu tanpa dia harus mentata ulangnya lebih awal lagi. Dapat di situ katanya pengolahan lebih buku secara efisien. Kemudian pengurutannya itu kami melakukannya dengan urutan buku itu berdasarkan kriterianya yang dipilih oleh pengguna, seperti judulnya apa, tahun terbitnya apa, kemudian penulis bukunya itu siapa gitu. Kemudian next, untuk menginisiasi array sebuah buku itu kami menganalisa array buku yang dimana yang berisi data awal untuk menambahkan buku yang digunakan mengisi array dengan objek yang telah ditambah. Jadi kami analisa array buku itu dengan data awal buku seperti judul, tahun terbit, pengguna, penulisnya siapa. Dan terdapat di sini sebelah kanan ada bacaannya buku. Saya buka kurung, buku array sama dengan new buku 30 yang artinya buku itu yang kami tambahkan itu ialah 30, baru kami masukkan ke dalam array tersebut. Kemudian untuk menampilkan sebuah menu utama, jadi sebelum kami menampilkan menu utama itu kami sudah menganalisa buku yang sudah kami dapatkan sebanyak 30 tadi itu. Jadi kami akan menampilkan sebuah menu yang dimana akan memberikan opsi kepada pengguna yang baik itu mencari buku, sebuah buku, atau memeratkan buku, ataupun keluar dari aplikasi tersebut. Seperti yang ada di kanan ini. Di sini ada bacaannya. Menu utama kami itu ialah selamat datang di aplikasi perpustakaan yang sederhana. Setelah di situ kami memasukkan sebuah opsi yang dimana kami bikin opsinya memasukkan pilihan yang Anda inginkan. Di situ ada 4 opsi, ada cari buku, menampilkan buku, menampilkan sebuah buku, urutan buku, dan keluar. Dengan begitu para pengguna akan jauh lebih mudah ketika dia mencari penggunaan itu tersebut. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pada Reski. Selanjutnya kita akan membahas tentang menangani input pengguna. Berdasarkan input pengguna, program menjalankan metode atau metode yang sesuai menggunakan struktur kontrol yang namanya adalah switch case. Pada switch case yang akan menangani input pengguna berdasarkan pilihan menu. Jika pengguna memilih opsi yang pertama atau 1, program akan meminta subpilihan untuk pencarian berdasarkan judul, pengarang, atau tahun terbit, lalu meminta kata kunci pencarian dan memanggil metode cari buku. Jika pengguna memilih opsi kedua, program akan langsung memanggil metode tampilkan semua buku untuk menampilkan semua data buku. Pada pilihan ketiga atau opsi ketiga, program akan meminta kriteria pengurutan lalu menjalankan metode atau metode urutkan buku. Jika pengguna memilih opsi yang keempat, maka programnya akan keluar dari loop utama.
Jika input tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu selanjutnya adalah metode tambahkan buku. Metode atau tambahkan buku digunakan untuk mengisi array dengan objek buku yang telah ditentukan, yang dimana metode ini berfungsi untuk menginisiasi array berisi objek-objek buku dengan data awal yang sudah ditentukan. Metode ini menerima sebuah array buku sebagai parameter dan mengisi setiap indeks array tersebut dengan objek buku baru yang dibuat menggunakan konstruktor kelas buku. Setiap objek itu diinisialisasi dengan atribut berupa judul buku, nama pengarang, tahun terbit, dan kode letak buku di perpustakaan. Dengan adanya metode ini, aplikasi bisa langsung menyediakan data buku kepada pengguna tanpa harus memasukkan secara manual, sehingga memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengoperasian aplikasi. Lalu selanjutnya adalah metode cari buku, yang dimana ini berfungsi untuk mencari buku dalam koleksi berdasarkan kriteria yang dipilih pengguna, yaitu judul, pengarang, atau tahun terbit. Metode ini menerima 3 parameter, yaitu array buku, pilihan kriteria pencarian, serta kata kunci pencarian. Proses pencarian dilakukan dengan melakukan iterasi pada setiap objek buku di array, kemudian membandingkan atribut yang relevan dengan kata kunci. Jika data buku cocok dengan kata kunci, maka buku tersebut akan ditampilkan. Jika pilihan kriteria tidak valid, program akan memberikan pesan kesalahan. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat dengan mudah menemukan buku yang diinginkan berdasarkan informasi spesifik yang diketahui. Lalu selanjutnya adalah metode tampilkan sebuah buku, yang mana metode ini berfungsi untuk menampilkan seluruh koleksi buku yang disimpan di dalam array. Metode ini melakukan iterasi pada setiap elemen dalam array buku dan memeriksa apakah elemen tersebut tidak bernilai 0. Jika elemen tersebut merupakan objek buku yang valid, maka informasi lengkap tentang buku akan dicetak ke layar menggunakan metode toString dari objek buku tersebut. Dengan cara ini, pengguna dapat melihat seluruh katalog perpustakaan tanpa harus mencari secara khusus. Metode ini memudahkan pengguna aplikasi dengan menyediakan gambaran menyeluruh seluruh buku-buku yang tersedia secara langsung. Selanjutnya ialah metode pengurutan. Di metode urutan buku ini digunakan untuk mengurutkan buku berdasarkan judul, pengarang, dan juga tahun terbitnya. Algoritma pengurutan sederhana atau bubble sort diterapkan untuk mengatur koleksi buku sesuai dengan kriteria yang dipilih oleh pengguna. Di sini ada contoh codingannya untuk metode pengurutan. Kemudian ialah struktur kelas dan objek. Kelas buku menyimpan informasi tentang buku, termasuk judul, pengarang, tahun terbit, dan juga letak. Kelas ini juga memiliki metode getter untuk mengakses atribut dan metode toString untuk menampilkan informasi buku dengan format yang rapi. Di samping ini ialah contoh dari codingan kelas dan juga objeknya. Di sini ada kelas buku dan objeknya adalah buku-buku yang dimasukkan atau disimpan. Kemudian kesimpulannya ialah program aplikasi perpustakaan sederhana ini memiliki alur yang sangat jelas dan terstruktur dengan baik, yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai operasi secara interaktif dan efisien. Program memulai dengan menginisialisasi array buku dengan data yang sudah disiapkan, sehingga menyediakan koleksi yang siap digunakan tanpa perlu memasukkan data secara manual. Selanjutnya, program menampilkan menu utama yang menyediakan pilihan untuk mencari buku berdasarkan judul, pengarang, atau tahun terbit, menampilkan semua buku dalam koleksi secara lengkap, mengurutkan buku berdasarkan kriteria yang dipilih pengguna, dan keluar dari aplikasi. Baiklah, mungkin hanya itu dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.